Halo Sobat Foodies, ketemu lagi bareng saya, Hendra Novianto, edukator Foodies Academy. Ada pertanyaan yang masuk nih dari sahabat Foodies. Sejauh mana ya investor mempunyai peran aktif yang terlibat dalam operasional? Atau mungkin sebaiknya jangan? Sebetulnya, secara ideal, bagaimana sih porsi perannya investor dalam aktivitas operasional dalam perusahaan? Oke, saya bagi dulu menjadi beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman awal mula meng-hire atau mencari partner investor tersebut. Jika memang yang dibutuhkan dari investor tersebut adalah hanya uangnya saja, berarti status investor tersebut adalah sebagai investor pasif. Yang namanya investor pasif berarti investor ini hanya boleh melihat yang urusannya omset ataupun laporan keuangan. Jadi teman-teman wajib memberikan laporan omset dan laporan keuangan. Nah, itu yang pertama jika dia memang statusnya sebagai investor pasif ya. Dan juga teman-teman harus memberikan aturan do and don'ts-nya sebagai investor pasif. Misalnya do-nya tadi dia mendapatkan hak dan kewajibannya apa aja. Don'ts-nya adalah misalnya investor tersebut dilarang mencampuri urusan operasional misalnya. Hanya boleh memberikan masukan tanpa mengambil keputusan. Yang kedua, investor tersebut dilarang memasuki area outlet tanpa seizin teman-teman. Ini contoh aja ya. Jadi silakan teman-teman bikin aturan main bagi tipikal-tipikal investor yang pasif tersebut. Jangan lupa ya teman-teman, sedetail-detailnya dan dituangkan di dalam perjanjian shareholder agreement. Yang kedua, ini adalah investor yang memang statusnya adalah investor aktif. Investor aktif yang dimaksud adalah teman-teman meng-hire atau nggak mencari partner atau berpartneran dengan investor ini karena teman-teman butuh skill si investor tersebut. Misalnya, saya mempunyai keahlian di operation dan marketing, tetapi saya tidak memiliki keahlian di finance. Nah, saya membutuhkan partner atau nggak investor yang memang kuat di sisi finance tersebut. Nah, berarti investor tersebut akan bekerja sama dengan teman-teman menghandle operasional, hanya bagiannya di finance saja. Jika ada masukan di sisi finance, kita berhak memberitahu kepada mereka mengenai saran dari kita. Namun yang mengambil keputusan tetaplah si investor tersebut di sisi finance. Jika urusan operation dan marketing adalah keahlian saya, maka si investor tersebut juga hanya boleh memberikan saran. Namun yang mengambil keputusan di operation dan marketing tetap saya. Itu jika teman-teman berpartneran dan menginginkan seorang investor yang saling melengkapi atau yang memang melengkapi yang teman-teman nggak ahli ya. Yang ketiga adalah tipikal investor yang teman-teman memang hire, memang partneran hanya untuk ekosistemnya. Jadi teman-teman butuh dia itu misalnya dia itu kenalannya, relasinya banyak banget sebagai sebuah ekosistemnya F&B misalnya. Jadi do and don'ts-nya adalah partner ini membantu teman-teman untuk membesarkan bisnis dari sisi mengenalkan seluruh ekosistemnya dia dan mensupport seluruh yang teman-teman butuhkan dari kenalan-kenalannya dia. Jadi dia wajib mengenalkan seluruh jaringannya, seluruh ekosistemnya agar teman-teman bisnisnya bertumbuh. So, jadi apapun yang teman-teman mau pilih, pasif, aktif, maupun ekosistem, itu yang paling penting adalah ketika deal jangan lupa tertuang dalam perjanjian shareholder agreement, yaitu do and don'ts-nya, hak dan kewajibannya. Nah, ketika semua itu sudah tertuang dan semua orang sudah dibacakan hak dan kewajibannya, do and don'ts-nya, maka sudah cukup. Berarti semua orang memahami fungsi dan bagian dari masing-masing, baik itu investor maupun pemilik brand awal. So, teman-teman, sahabat foodies semuanya, jangan lupa yang paling penting tadi selain perjanjian agreement adalah nilai valuasinya. Karena kadang-kadang teman-teman hanya fokus kepada do and don'ts, tapi melupakan sisi valuasi. Atau kebalik, hanya mikirin valuasi aja, hanya mikirin presentasi saham aja, tapi lupa menaruh do and don'ts-nya ketika investor ini invest. So, teman-teman jadi harus pikirin dua belah pihak. Kenapa? Karena teman-teman butuh investor dan investor butuh teman-teman. Ini adalah suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Jika memang investornya tidak mau mentaati semua perjanjian yang sudah dibikin, maka tidak jadi dealnya nggak apa-apa. Carilah investor yang benar-benar mau mengikuti aturan yang udah teman-teman buat. Carilah investor yang mau benar-benar bekerja sama, bergandengan tangan, membesarkan brand dari teman-teman. Oke sahabat foodies, itu tadi peran investor dalam aktivitas operasional dalam perusahaan. Nah,
Terus tungguin ya video terbaru dari kami. Silahkan di-subscribe di YouTube Foodies Channel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Agar makin banyak juga orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.